Mengapa orang percaya sulit mempercayai yang namanya sebuah janji Tuhan? Padahal janji Tuhan yang menghidupkan saya dan saudara. Alkitab berkata bahwa para nabi, mereka hidup dengan pengharapan akan janji Tuhan. Mereka menantikan janji-janji Tuhan. Dan karena janji, mereka punya kekuatan. Mereka punya pengharapan. Tetapi hari ini, sebagai orang Kristen, bahkan kita yang sering rajin ke gereja, kita sulit untuk mempercayai janji Tuhan. Kenapa? Karena seringkali dari kecil kita mengalami yang namanya janji. Selalu dan sering tidak ditepati. Bahkan saya sebagai ayah, kadang-kadang saya berjanji dan saya tidak bisa menepati. Mungkin bukan saya ingin mengingkari, tetapi karena keadaan membuat saya sulit untuk menggenapi janji saya kepada anak-anak saya. Begitupun saya dengan orang tua saya. Bahkan kita punya teman gereja, kita punya mentor, kita punya orang-orang yang kita anggap rohani, seringkali mengecewakan kita dengan janji mereka. Dan dalam kehidupan kita banyak sekali kita dikhianati oleh janji. Sehingga ketika kita mendengar janji Allah, kita mengalami yang namanya sulit untuk percaya. Mungkin di mulut kita berkata, aku percaya. Tetapi jauh di dalam alam bawah sadar kita, di dasar hati kita yang paling dalam, sesungguhnya kita tidak sungguh-sungguh percaya kepada janji Allah. Itu sebabnya ketika kita berdoa, kita sulit mempercayai Dia. Tetapi Alkitab berkata di dalam Ibrani 1 ayat 3 bahwa Yesus adalah cahaya kemuliaan Allah, wujud Allah, gambar Allah yang menopang segala sesuatu dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dia menopang dunia ini dengan perkataannya. Teman kita mungkin sulit untuk kita mendapatkan integritas di dalam janji-janji mereka. Tetapi pertanyaannya buat kita malam hari ini, apakah Tuhan dapat kita percaya? Apakah Tuhan layak untuk kita percaya? Apakah Tuhan perlu kita ragukan integritas? Jadi seringkali kita melihat Tuhan seperti melihat orang-orang yang berjanji dan tidak menempati janji-janji mereka. Tetapi hari ini, come on guys, kita punya Allah yang menopang dunia ini. Kalau saudara melihat sebuah kursi, dan kursi itu ada 4 kaki yang menopangnya, saudara akan menaruh barang-barang saudara yang berharga di atas. Karena saudara yakin bahwa meja itu akan menopang apa yang saudara taruh di atas. Dan tidak akan jatuh. Kita tidak bermasalah dengan apa yang kita lihat. Tapi seringkali kita bermasalah dengan sesuatu yang tidak kita lihat. Dan janji Allah itu tidak terlihat. Tetapi apa yang tidak terlihat akan menjadi terlihat kalau kita percaya. Karena semua yang terlihat dimulai dari apa yang tidak terlihat. Dan ketika saya mulai mempelajari tentang iman ini, saya akan mendapatkan satu hal. Saya harus belajar percaya kepada Allah, kepada perkataannya yang menopang segala sesuatu. Bumi dan segala isinya. Dia berfirman, dia menggenapi. Ketika saya mempelajari kitab Kejadian, saya mendapati di sana apa saudara? Bahwa setiap kali dia berfirman, maka dia menciptakan. Jadi firman-Nya dan perbuatannya dan semua apa yang dia kerjakan itu satu paket. Dan Allah selalu begitu selamanya. Dia tidak pernah berubah. Tapi seringkali aku yang berubah. Kita yang berubah. Kita yang berubah untuk meragukannya. Kita berubah untuk tidak mempercayai janji-janji. Jadi janjinya tetap ada. Kebenarannya tetap ada. Mujizatnya tetap ada. Kebaikannya tetap ada. Tetapi kita yang banyak sekali mengalami janji-janji yang tidak kita alami dalam kehidupan kita. Membuat kita ragu untuk mempercayai sebuah janji Allah.
Tapi biarlah malam ini Tuhan berbicara kepada saya dan saudara untuk kembali